Simpan dulu keluh kesahmu, nanti kamu ceritakan ketika kamu sudah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Sehat ya? Ya, dari wajahnya sudah kelihatan sehat ya, dari matanya juga sehat sekali. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Kali ini dipimpin oleh Muhammad Haris Al-Ayyubi. Ya, silakan. Amin. Ya, mudah-mudahan doa ini akan memberikan kita pemahaman terhadap apa yang kita dapatkan ya, dan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin. Nah, kemudian sudah hadir ya semua. Oh, satu orang yang tidak hadir, siapa? Oh, Arfan ya, Muhammad Arfan tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Berapa lama sakit? Sudah 3 minggu ya. Kosma tolong dikoordinasikan sama teman-temannya supaya dapat menjenguk teman kita yang sakit ya, dengan motivasi yang telah kita berikan kepada dia. Nanti mudah-mudahan dia sehat dan bisa mengikuti perkuliahan kembali. Nah, semuanya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Ya, siap, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang keempat ini, seperti biasa kita mereview sebentar bagaimana perkuliahan kita di minggu yang lalu. Nah, di antara teman-teman ini siapa yang bisa menyampaikan review sedikit mengenai pembelajaran kita di pertemuan yang ketiga kemarin? Ya, Siti Aminah, silakan. Oke, bagus sekali ya. Seperti inilah yang kita inginkan. Jadi apa yang disampaikan ya dapat diserap, dihayati dan diulangi kembali. Nah, ini merupakan mahasiswa yang cerdas ya. Saya ucapkan salam cerdas. Nah, di dalam menimba ilmu pengetahuan ini, mencari ilmu pengetahuan ini ya, saya memotivasi adik-adik semua. Kita lelah ya. Kita banyak perjuangan, tapi jangan dijadikan itu sebagai keluh dan kesah. Karena ada satu kalimat mengatakan, simpan dulu keluh kesahmu, nanti kamu ceritakan ketika kamu sudah sukses. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep Ibnu Khaldun, terutama mengenai sejarah. Kemudian menghubungkan ini dengan satu ilmu, yaitu filsafat sejarah. Ini disampaikan dengan beretika, kemudian menerima pendapat teman-teman yang lain. Baik, sekarang kita akan masuk ke materinya. Di dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun di halaman 9, ketika Ibnu Khaldun membicarakan mengenai sejarah, Ibnu Khaldun mengatakan kalimat seperti ini. Para sejarawan muslim terkemuka telah mencatat sejarah secara masa lalu secara menyeluruh. Namun, kerja keras mereka itu oleh orang-orang yang kerdil telah dicampur adukkan dengan kebatilan-kebatilan dan riwayat-riwayat yang lemah, hingga diikuti oleh orang-orang yang datang kemudian. Kita lantas mendengar sejarah tersebut dengan versinya yang tidak original lagi. Nah, dari dahulu Ibnu Khaldun sudah mewaspadai bahwasanya sejarah itu akan bergeser dari sumber aslinya, dari cerita aslinya. Nah, oleh sebab itu Ibnu Khaldun di dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun itu ada menjelaskan mengenai sejarah itu harus diruntut dari turosnya ya. Sejarah itu harus dikritisi. Makanya dalam mendekati ilmu sejarah ini kita memerlukan filsafat di dalamnya. Sehingga Ibnu Khaldun membuat satu konsep filsafat sejarah. Dikenallah Ibnu Khaldun sebagai seorang bapak filsafat sejarah. Untuk apa? Untuk mengkritisi sejarah itu. Filsafat kita mengenal filof dan sofia ya, cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kebenaran. Dikarenakan kita cinta kepada kebijaksanaan dan kebenaran itu, oleh sebab itu kita mencari kebenaran itu, termasuk kebenaran sejarah itu sendiri. Gimana ya? Kebenaran cinta yang disampaikannya kepada Anda, ini kan harus dicari nih kebenarannya, benar-benar cinta atau tidak. Nah, tidak hanya sebatas kata-kata saja. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun ketika kita mendapatkan satu berita atau satu tulisan sejarah.
Baik, dalam keterangan yang telah saya sampaikan ini, ada yang mau menambahkan atau gimana? Oh iya, iya, Farida, boleh menambahkan. Oh, mau membaca bukunya? Oh iya, silakan. Ya, bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh Faridah tadi ya. Ini menambah khazanah pengetahuan kita mengenai filsafat sejarah dengan konsep Ibnu Khaldun. Nah, ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan atau memberikan saran atau mengkritik mengenai Ibnu Khaldun ini atau bagaimana? Ya, silakan. Yang dari belakang ya. Iya, Amiruddin, silakan. Ya, benar. Ketika kita mendapatkan satu berita, kita jangan menyebarkan berita ini terlebih dahulu sebelum kita ngeceknya berita ini ya, benar atau tidak. Kita cari tahu dulu kebenaran berita ini. Disitulah kerja daripada filsafat itu. Karena filsafat itu bekerja dari rasa ingin tahu, ketidaktahuan, dan ragu-ragu. Jadi berdasarkan ketiga hal ini kita mencari tahu. Inilah kerja daripada filsafat ya. Bagus sekali, bagus, saya suka itu. Oke, baik, sekarang saya akan membagi adik-adik semua menjadi 4 kelompok. Di sini ada 20 orang kan, 20 orang saya bagi 4 menjadi 5 orang dalam satu kelompok ya. Apa tugasnya? Nanti akan saya kasih tahu ya. Ini saya berikan terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Udah dapat semuanya ya. Nah, oke, sudah siap semuanya? Oh, baik. Sana udah siap? Oke. Nah, sekarang kerjanya seperti ini. Kita mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini dengan kasus yang pernah terjadi di daerah tempat adik-adik tinggal. Contoh, ada satu berita yang original, satu berita asli yang disampaikan oleh seseorang kepada Anda. Tetapi berita itu ditambah-tambahkan kepada orang lain hingga mendatangkan bencana. Ya, paham ya? Nah, satu kasus saja ya, satu contoh saja untuk satu kelompok. Saya beri waktu 10 menit. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang mengumpulkan. Mana dari kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4. Nih saya bacakan ya. Oke, saya cek satu persatu ya. Ini dari kelompok 1. Oke, bagus sekali. Jadi ini beritanya sesuai dengan pengalaman kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan konsep riwayat atau cerita yang telah disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Bagus ya. Kelompok 2. Biasanya uang kalau dititipkan selalu berkurang, tetapi kalau dititipkan ucapan selalu bertambah. Contohnya, oh iya, sangat bagus sekali ya. Ini sudah termasuk daripada berita awal ya, berita original dan berita yang dicampur adukkan dengan kebohongan-kebohongan. Kelompok 3, oke, bagus. Kemudian kelompok 4. Wah, ini mengenai cinta ya. Ini mungkin pengalaman pribadinya. Tapi tidak apa-apa, ini juga merupakan satu pelajaran penting mengenai sejarah yang harus dikaji ya, secara filsafat atau secara kritis. Baik, keempat tugas ini sangat bagus sekali teman-teman, adik-adik mahasiswa semua. Nah, di penghujung perkuliahan kita ini ya, kita akan simpulkan apa yang menjadi simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya meminta kepada satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang menyampaikan simpulan ini. Ayo, secara
sukarela saja ya. Siapa? Iya, silakan. Siti Aminah, ya Siti Aminah, silakan. Oke, bagus Siti Aminah. Berarti paham ya dengan apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Kemudian siapa lagi dari sana? Oh iya, Muhammad Musa. Silakan Muhammad Musa. Nah, itulah dua simpulan hebat ya. Memang mahasiswa saya ini memang luar biasa sekali ya. Hebat, pinter, cerdas ya. Inilah dua simpulan pada materi kita kali ini. Mudah-mudahan materi ini ya dapat kita cerna dengan baik. Di penghujung perkuliahan kita kali ini saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semua ya. Diterima dengan ikhlas ya nih tugasnya ya. Iya. Nah, tugasnya apa? Silakan masing-masing daripada mahasiswa adik-adik semua untuk mereview apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun itu dari halaman 9 sampai halaman 11. Dan nanti akan saya minta untuk menyampaikan hasil reviewnya ketika di pertemuan yang kelima. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu ini berkah ya dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.